Selamat pagi teman-teman. Kami dari FHC bersama Bapak RT dengan siapa? RT Jamaluddin, RT 02, RW 02 Pangkalan Jati. Ya, kami akan mewawancara Pak RT dengan pertanyaan-pertanyaan pertahanan dan keamanan di dalam warga sekitar RT dan RW Pangkalan Jati. Ya, dimulai dari pertanyaan pertama. Apakah ada program untuk menjaga keamanan dan ketahanan lingkungan sekitar? Ya, kalau programnya memang ada. Kita ini sebenarnya sekelurahan Pangkalan Jati punya linmas kurang lebih 10 orang ya. Tapi ini kan nggak efektif karena untuk luasnya wilayah. Jadi kita membangun keamanan itu dari kesadaran masing-masing warga aja. Di tiap-tiap gang kita bikin posko di masing-masing gang. Ya. Posko-posko ronda aja yang tempat-tempat nongkrong. Nah, jadi kita support aja. Setiap ini kita keliling paling tak ke gang ini yang udah pasti ada simpul-simpul, cuman ada ikatan lah. Jadi simpul-simpul kecil di tiap-tiap gang. Pos-posnya nggak gede, daripada kita bikin satu titik gede tapi nggak terjangkau, nggak efektif. Yang di sana ya kita di sini aja fokus. Kalau ini kan kita pengennya, kalau saya pribadi di tiap-tiap gang itu ada posko-posko di tempat tongkrong-tongkrongan itulah. Kembali lagi sini kesadaran warganya masing-masing aja buat jaga lingkungan. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Jadi menurut Bapak, apakah sistem pertahanan tersebut sudah cukup baik atau belum? Ya, kalau dibilang baik, alhamdulillah, tapi belum lebih baik gitu. Belum lebih baiknya, kita juga lagi pengen meningkatkan. Selain ada posko-posko di masing-masing gang, kita juga pengen memberdayakan 1 atau 2 orang linmas yang khusus di RT sinilah, yang bisa keliling. Jadi yang di poskonya masing-masing gang ini mantau aja sambil nunggu informasi-informasi dari orang-orang ini yang keliling gitu. Cuma memang ada keterbatasan biaya untuk membayar honornya mereka. Ini kita masih mikirin itu. Kita masih pengen sih sebenarnya memberdayakan 2 atau 3 orang lah yang keliling tiap malam. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi warga di sini tuh benar-benar ikut turut serta gitu untuk mengamankan keamanan di sekitar lingkungan di sini ya Pak ya? Ya, alhamdulillah ya, sampai saat ini sih antusiasnya lumayan tinggi gitu. Apalagi kalau ibu-ibu juga kan ada punya acara nih di masing-masing gang. Jangan kan ini kan satu gang aja nih sederetan. Kadang kalau malam minggu di sini bikin acara, di sana bikin acara. Kalau saya bilang nggak apa-apa, biar rame aja. Orang lain juga masuk juga kan mikir mau berbuat jahat gitu. Yang berikutnya, bagaimana cara menyelesaikan kayak konflik kalau bisa terjadi Pak di antar warga di warga sini? Ya, kalau saya yang namanya ketua lingkungan ya, saya berusaha berada di tengah ya, tidak memihak satu sama lain. Cuma saya memediasi gimana caranya ini selesai dengan cara yang baik-baik gitu. Ya, jangan cara kekeluargaan lah kalau memang antara sesama warga gitu. Cuma selama ini sih keseringan warga saya permasalahannya dengan warga luar gitu, dan sering juga ya kejadiannya di luar wilayah gitu. Kalau di sekitar sini misalkan warga sama warga kan enak, kita bisa mediasi di tengah lah, kita nggak memihak, yang penting lu udah selesai, nggak usah ada masalah gitu kan, kita sama-sama orang sini nggak gitu, berbuat adil lah, tidak memihak satu sama lain. Dan saya benar-benar memang ketua lingkungan yang adanya di tengah lah fungsinya, memediasi kedua belah pihak ini untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Gitu aja. Oke, baik, segitu saja pertanyaan dari kita Pak. Berarti langsung kita tutup aja. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore Pak. Ya Pak, kami dari kelompok 4 Lokal C UPNPJ, kami ingin menanyakan sekitar ketahanan dan keamanan lingkungan RW. Dimulai dari apakah ada program untuk menjaga keamanan dan ketahanan lingkungan sekitar? Maksudnya adakah keamanan lingkungan gitu? Ya, ada. Semacam ronda malam. Ada. Ya, kebetulan kami di sini sangat bersinergi dengan Babinsa, Babin Kaptimas dari Kepolisian Cinere, sama Babinsa dari Kodim Limo. Kita juga di sini punya elemen seperti Hansip, itu kita bentuk namanya Linmas, Pelindung Masyarakat Menggunakan HT. Itu di atas saya pakai RIK 2. Jadi buat komunikasi sekurang Panjati ya. Jadi intinya untuk pengamanan lingkungan di lingkungan RW 02 khususnya
untuk lingkungan Pangkalan Jati pada umumnya. Ya. Terus Pak, gimana Pak kayak setelah program itu jalan tuh apakah pernah kayak ada misalkan aktivitas yang mencurigakan atau yang bisa mengancam itu pernah kayak kegap gitu loh, ternyata dia mau maling tuh, terus ketangkap kayak sebelum terjadinya kemalingan. Iya. Kemarin ada permasalahan di wilayah Jalan Cilobak Raya, itu yang kita prediksi dari pihak-pihak teman-teman di RT RW bahwa itu kejadian dari tol Andara yang larinya itu ke arah Panjati. Jadi mereka diserang, bubar ke arah masuk Panjati. Akhirnya kejadiannya di wilayah Panjati yang memang itu kita kecolongan, tapi alhamdulillah itu bukan warga kita, dari warga Jagakarsa dan Panjati Baru. Sudah ditangani semuanya, itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk pengamanan setiap lingkungan kita setiap malam itu ada pengontrolan atau biasa kita sebut ronda di lingkungan khususnya di RW 2 ya, dari UPN sampai dengan Panjati 1 dan 2. Itu ya alhamdulillah kita berjalan dengan baik dan lancar bersama rekan-rekan Linmas Pangkalan Jati. Ya. Menurut Bapak sendiri untuk sistem keamanannya udah cukup baik atau belum ya Pak? Untuk sementara menurut kami di sini baik, tapi memang pencuri itu lebih pintar ya. Jadi ada kesempatan kosong sedikit itu bisa bahaya. Kejadian contoh kemarin di lingkungan RW 06 ya, di RW 06. Jadi ada warga pendatang yang parkirnya memang menurut biasanya beliau bilang aman, itu cuma masuk ke dalam rumah sebentar hilang. Ya itu kecolongan-colongan kayak gitu, kita cuma hal-hal kayak gitu. Cuma kalau untuk kejadian-kejadian yang besar di sini wilayah Panjati tidak ada. Sama Pak, kalau misalkan lebih ke antara keluarga sama keluarga, misalkan warga sama warganya gitu, ada nggak kayak program atau misalkan kayak silaturahmi lah kayak yang untuk mengetatkan gitu loh hubungan antar warga, sehingga kayak kalau ada masalah apapun tuh jadi bisa saling ngebantu, jadi nggak begitu tergantung sama instansi gitu kayak kepolisian. Ya, di Kelurahan Paji, Pangkalan Jati kebetulan kita semua punya grup ya, masing-masing setiap RT mempunyai grup masing-masing ya, seperti arisan, terusnya paguyuban RT dan RW, nanti dipusatkan kepada grup kelurahan lewat WA. Jadi semua informasi yang terjadi di Pangkalan Jati semua diinformasikan. Jadi kita yang saya sampaikan seperti tadi, kita selalu bersinergi gitu. Jadi ada hal-hal keributan rumah tangga, itu kita punya tim juga. Sampai dengan masalah sampah kita lagi lomba Kota Depok. Ya. Oke Pak, sepertinya itu saja dari kami. Maaf banget mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Halo Pak. Halo. Ya Pak, saya mau nanya Pak, yang kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan warga sekitar? Mungkin kalau untuk menjaga keamanan sekitar, kira-kira itu harus ada siskamling ya, atau enggak kayak ronda malam. Karena kebetulan kalau kita pikir lagi, kejahatan itu kan datangnya biasanya di malam hari ya. Lebih diseringin ngeronda aja sih Pak. Terus menurut Bapak gitu, kira-kira ketergantungan kita terhadap instansi kayak polisi itu bagus apa enggak? Apa kita lebih harus menjaga keamanan itu sendiri? Sebenarnya kalau ketergantungan dengan instansi itu, kita juga sebagai masyarakat sekitar juga harus turut serta ya dalam menjaga lingkungan keamanan sekitar gitu. Karena kan kalau instansi nggak melulu ada di lingkungan sekitar. Jadi kita sebagai warga sekitar juga perlu ikut serta dalam menjaga keamanan di daerah sekitar. Terima kasih Pak. Atau pernah terjadi tawuran antar mahasiswa gitu? Dulu udah lama, 2 tahun yang lalu kira-kira. Ya, itu barang apa ya Bu yang hilang? Sebuah motor. Ya, ada juga sih. Apa itu Bu kira-kira? Ya paling ribut-ribut masalah kadang-kadang apa tuh anak gitu, masalah anak yang suka berantem. Oh berantem, selain berantem apa lagi Bu? Ya
Nah, adalah yang seringan itu doang, yang berantem doang anak-anak. Berarti sejauh ini cuma itu doang ya, Bu? Iya. Nggak ada, selalu di sini aman, selalu aman gitu, damai di sini gitu. Ibu, kira-kira di sini keadaan masyarakatnya tuh aman atau pernah terjadi keributan ya? Aman. Sejauh ini selama saya ngekos di sini ya aman-aman aja. Belum ada kejadian atau hal yang tidak diinginkan terjadi sih. Ya paling juga dimusyawarahin, paling tarik di antara RT, tarik antara yang punya masalah dengan yang bermasalah, biasanya gitu. Jadi habis gitu dirembekin, jadi jalan keluarnya baiknya seperti apa. Tergantung juga dari suasana dan permasalahan sih biasanya. Oke. Oke. Sip. Masih banyak Pak ya? Oke. Kayak dulu kayak siskamling, kayak bagus tuh. Ya, bergilir bapak-bapak. Ada. Apa aja itu, Bu? Banyak sih, kadang gotong royong, yang kegiatan-kegiatan posyandu, kerja bakti gitu. Banyak. Itu setiap 1 bulan sekali atau gimana, Bu? Iya, kadang seminggu sekali kita ada penyemprotan juga pugging sama itu juga. Itu sebulan sekali kalau pugging. Iya. Oke, makasih ya, Bu ya. Sama-sama. Ya saling maksudnya waspada lah, saling menjaga keamanan masing-masing, dan alhamdulillah ronda malam ada. Makasih ya, Bu. Pengajian gitu mungkin, Pak? Oh ada. Kalau ibu-ibu malah hari Sabtu, kalau bapak malam Minggu gitu, selalu ada pengajian gitu. Pengajian apa ya? Mungkin di luar pengajian ada lagi, Pak? Mungkin nggak ada sih, cuma itu Ada, aja. itu aja. Arisan sih enggak, cuman gotong royong aja. Pembersihan got atau pembersihan musola. Oke Ibu, terima kasih. Ini ada yang ronda ya? Iya, dia terjadwal gitu. Setiap malam gitu ya? Terima kasih. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebagaimana dikatakan di ayat tersebut, bahwa dengan kita menjaga sesama, meliputi keluarga, tetangga, dan juga kerabat, kita peduli dengan keamanan lingkungan, berbangsa dan bernegara. Artinya kita juga sedang mengasihi Allah dan mengasihi diri kita sendiri. Bukti nyata mengasihi Allah yaitu dengan mengasihi sesama manusia. Tertulis juga pada 10 perintah Allah yang menjadi dasar untuk penguatan keamanan dan ketahanan masyarakat, yaitu adalah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini harta sesamamu. Melalui persekutuan, perintah Allah tersebut dapat diajarkan untuk memperkuat pemahaman tentang ketahanan dan pertahanan di negara, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat.